aves ya atau burung-burungan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pohon filogeninya, aves atau burung itu adalah amniot ya. Dia termasuk dalam amniot karena dia udah punya amniotic egg gitu. Dan ini burung itu dia berkerabat dekat dengan reptil sebenarnya. Bahkan dalam taksonomi modern sebenarnya burung itu bisa dianggap sebagai bagian dari reptil gitu. Karena hubungan kekerabatan antara buaya dengan burung itu lebih dekat dibanding buaya dengan ular atau dengan kadal atau dengan kura-kura gitu. Sebenarnya gitu. Jadi bagi yang belum tahu, Aves ini atau burung ini dia adalah keturunan dinosaurus yang survive pasca kepunahan massal 65 juta tahun yang lalu. Jadi pada masa itu ketika bumi itu dihantam meteor sebenarnya nggak seketika itu semuanya langsung punah seluruh bumi jadi nggak ada makhluk hidupnya, nggak ya. Jadi waktu itu walaupun dia lagi katastrof, walaupun dia mengalami bencana besar, tapi ada beberapa makhluk hidup yang survive, yang punya keturunan. Keturunannya apa? Ya hewan-hewan yang ada yang bisa kita lihat sampai sekarang itu adalah keturunan dari survivor kepunahan massal 65 juta tahun yang lalu. Salah satunya adalah burung. Gitu. Jadi balik lagi si burung ini dia adalah keturunan dari dinosaurus yang berhasil survive pasca jatuh meteor dulu gitu. Nah, di sini burung itu dia beragam banget ya. Jadi ada burung yang laut, ada burung yang sungai, ada burung yang di savana gitu dan ada burung yang predator, ada burung yang makan biji-bijian, ada burung yang makan buah. Jadi burung itu dia diverse banget ya, tapi semuanya itu punya ciri khas yang sama, yaitu dia itu punya sayap. Walaupun gak semuanya bisa terbang, tapi minimal mereka punya sayap dan mereka juga punya bulu atau khususnya bulu ini ya feathers ya, bukan fur atau bukan hair. Jadi di sini ini bakal saya kecilin dulu. Nah, kurang lebih struktur dari bulu burung itu kayak gini ya. Jadi dia terdiri dari bulu-bulu halus dan bercabang membentuk satu struktur kesatuan kayak gini. Jadi struktur itu dia ditandai oleh nomor satu ini ya. Jadi ada bagian sini sampai sini itu adalah bulunya atau disebut juga dengan istilah fane di sini. Nah, si fane itu dia terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen yang kerasnya di bagian sini. Dia terdiri dari nomor 2 atau rakis dan dia nyambung sama pangkal bulu di sini atau nomor 5 ya atau si kalamusnya. Gitu. Jadi kalamus itu dia pangkalnya dia nyambung sama rakis di bagian 2 gitu. Nah, sedangkan si bulunya sendiri, bulu yang fungsionalnya sendiri itu terdiri dari nomor 3 dan 4. Nomor 3 di sini adalah ini barb atau barbul yang kemudian dia juga bercabang lagi. Jadi dia itu bentuknya kayak gini, tapi dia tuh bercabang lagi gitu. Dan percabangannya itu bisa bercabang lagi sebenarnya. Jadi ada cabang-cabang kecil-kecil gitu. Dan ini dia nyambung dengan si rakis dan kalamus tadi ya. Jadi bulu burung itu kurang lebih kayak gini. Jadi dia adalah suatu dahan yang ada cabang, yang ada cabang, yang ada cabang lagi gitu. Jadi ya gitu, dia percabangan dari percabangan dari percabangan. Lalu terakhir adalah bulu-bulu halus nih di bagian 4 sini atau biasanya disebut juga sebagai after feather. Yang strukturnya agak beda dengan bulu yang dipakai buat terbang ini ya. Jadi ini tuh dia sifatnya lebih halus, biasanya dipakai atau perannya itu buat termoregulasi untuk pengaturan panas biar si burungnya itu anget gitu. Itu kurang lebih adalah struktur dari bulu ya. Dan bulu itu dia universal, dia dimiliki oleh semua burung, baik itu burung yang katakanlah kayak penguin yang nggak bisa terbang tapi dia nyelam, atau dodo atau kiwi yang juga sama nggak bisa terbang bahkan sayapnya kecil banget sampai burung yang sayapnya lebar kayak albatros atau petrel atau elang dan lain-lain. Nah gitu. Jadi semua burung itu pasti punya feathers, dia pasti punya bulu. Tapi tidak semua burung bisa terbang. Nah, yang penting di sini si burung itu kalau misalnya mau terbang dia ada yang namanya ini ya. Saya munculin dulu gambarnya. Jadi ada yang namanya wingspan to body ratio atau perbandingan antara lebar sayap, panjang sayap ini dengan panjang si tubuhnya ya.
Jadi ini dibandingin ini gitu. Dan wingspan-nya atau rentang sayapnya itu harus lebih besar dibandingkan dengan panjang tubuhnya dari paruh sampai ekor. Itu syarat burung untuk bisa terbang gitu. Jadi kalau kayak penguin atau kayak ini kasuari atau dodo atau kiwi, dia kan sayapnya kecil banget ya. Jadi wingspan to body rasionya itu kecil banget dan dia nggak mungkin bisa terbang gitu. Dan selain ini, selain wingspan to body ratio, terbang pada burung juga dipengaruhi oleh bentuk sayapnya. Jadi gini, sayap pada ini gagak dengan sayap pada elang, dengan sayap pada falcon, dengan sayap pada albatros itu beda kan. Makanya gaya terbangnya juga beda gitu. Kayak elang itu dia terbangnya kan dia muter-muter gitu kan, dia gliding gitu. Sedangkan falcon itu dia bisa ngebut banget, bisa cepat banget. Sedangkan albatros dia tuh soaring gitu. Dia tuh bisa terbang migrasi sampai berjauh-jauh berkilo-kilometer gitu. Karena dia ininya lebar, dia dibantu dengan gaya angin dengan ada fluida di situ. Dia bisa terbang secara pasif gitu. Dia nggak harus ngepakin sayap. Nah, oke, itu kurang lebih pengetahuan umum aja ya soal terbang dan pentingnya sayap pada burung serta si burung itu dia punya bulu ya, itu ciri khas dari burung. Oke, untuk video ini saya cut sampai sini.